Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwani fillah, akhwati fid din, a'azakumullah. Di malam hari ini, malam ke-23 di bulan Sya'ban 1447 Hijriah, kita akan melanjutkan kajian membaca Zubat ibn Raslan dalam fikih mazhab Syafi'i seputar fikih puasa, iktikaf dan zakat fitr. Fikih puasa sudah selesai, iktikaf kemarin sudah kita baca bait 493, 494. Dan iktikaf ini bukan hanya syariat yang Allah turunkan untuk Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya saja, namun juga kepada nabi-nabi dan rasul sebelumnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Allah berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifina wal akifin. Ya. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk menjaga kesucian rumahku, yaitu Ka'bah. Ya. Untuk apa? Untuk orang-orang yang tawaf dan yang iktikaf. Jadi agar Masjidil Haram dijaga kebersihannya, agar nyaman untuk orang-orang yang tawaf dan iktikaf. Perhatikan. Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk menjaga kebersihan dan kesucian rumahku, yakni Baitullah Ka'bah. Menunjukkan iktikaf merupakan syara'i' qadimah. Kemudian sekarang kita lanjut bait 495. Ini tentang pembatal iktikaf. Ya. Pembatal iktikaf. Berkata Ibnu Raslan Ar-Ramli Asy-Syafi'i rahimahullah, wa abtalu in nadharat tawali bil wati wal lamsi ma'al inzali. Naam. Baik, wa abtalu, dan mereka para ulama menilai batal iktikaf in nadharat tawali bil wati dengan jima, hubungan suami istri, namun batal jika apa? Bit tawali, jika nadhara, dia bernazar untuk tawali. Jadi kalau iktikafnya iktikaf nadhar ini dengan al-wata, hubungan suami istri, maka menjadi batal iktikafnya. Kalau iktikafnya nazar, ya. Karena kalau iktikaf nazar itu harus sesuai dengan nazarnya. Kalau dia nazarnya 3 malam misalnya, atau 2 hari 2 malam misalnya, ya dia harus konsisten. Tapi kalau selain nazar kan hukumnya sunnah. Paling sedikitnya kemarin sudah kita baca itu sesaat, sebagaimana bait 494.
laulah dhatan wa sunnah yauman yakmulu. Nah, jadi kalau dia itikaf sebentar terus dia pulang, dia berhubungan dengan pasangannya, dengan istrinya, maka tidak batal karena itikafnya sudah selesai gitu kan. Tapi kalau nazar ya harus selesai sesuai dengan nazarnya. Kalau nazarnya 2 hari 2 malam harus dia tuntaskan. Kalau baru sehari semalam dia pulang kemudian berhubungan dengan istrinya maka batal. Dia harus mengulang lagi dari awal itikafnya. Jadi hitungan sehari kemarin sudah tidak dianggap. Walamsi ma'al inzali, ya, walamsi ma'al imzali, walams, lames, di situ bercumbu, ya, saya terjemahkan bercumbu. Di dalam Ghayatul Bayan, lams bermakna al-qublah, berciuman, yaitu dengan pasangan, ciuman suami istri. Itu juga membatalkan itikaf. Namun apa? Ma'al inzal, jika disertai keluar mani. Jadi bercumbu dengan istrinya kemudian keluar mani, ya sudah batal. Tapi kalau tidak sampai keluar mani berarti tidak batal. Namun hal itu makruh. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan 3 bait sekaligus, ya. 3 bait sekaligus, pembahasan terakhir untuk iktikaf. Bait 496, 497, 498. Kita baca dulu. Berkata Ibnu Raslan Ar-Ramli Syafi'i rahimahullah, la bi khurujin minhu bin nisyani aw li qada'i hajatil insani aw maradhin syaqama al muqami wal haidhi wal ghusli min ikhtilami wal akli wasyurbi awil adhani min ratibin wal khawfi min sultani. Nah, la bi khurujin minhu bin nisyan, iktikaf tidak batal dengan sebab keluar dari masjid karena lupa. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, apa? Ufiya li ummati mastukriha ilaih, al-khata' wa nisyan wa mastukriha ilaih. Diampuni, dimaafkan untuk umatku kesalahan yang dilakukan karena sebab apa? Al-khata', karena keliru, wa nisyan, lupa, Wamastukrihu ilaih, dan karena dipaksa. Jadi kalau lupa tidak mengapa, tidak batal. Allah berfirman dalam Al-Quran akhir-akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ya Allah, jangan Engkau siksa kami, jangan Engkau hukum kami disebabkan kami lupa atau salah. Ya. Jadi lupa termasuk udzur. Dan ucapan siapa? Beliau ini, la bi khurujin minhu bin nisyan, menunjukkan bahwa keluar masjid itu termasuk pembatal iktikaf. Ya. Terutama pembatal jika iktikafnya iktikaf nazar. Iktikaf ya nazar. Nah. Baik. Dan kalau selain iktikaf nazar tadi, kembali ke ukurannya lahdoh, ya. Cuman kalau dia berpendapat bukan lahdoh, paling sedikitnya 1 malam atau sehari semalam, tentu batal ya keluar masjid. Tapi kalau lupa, sebagaimana kata penulis, ulama menyatakan apa? Tidak batal. Auli qada'i hajatil insan,
Dan juga tidak batal iktikaf dengan sebab apa? Seorang itu keluar untuk qadha hajah, buang hajat. Ya masjid dahulu itu tidak seperti masjid sekarang. Jadi sekarang ada apa? Area masjid ada yakni toilet. Ya. Kalau dulu masjid dahulu itu kalau orang mau buang hajat, dia keluar rumah, dia keluar masjid ya. Dia keluar masjid, dia buang hajat di luar. Nah, ini kan namanya keluar masjid. Kalau keluarnya karena qadha hajat, ya, qadha hajat memenuhi hajatnya manusia pada umumnya, maka ini tidak batal juga. Ini tidak membatalkan. Ya. Entah itu keluar untuk kencing atau buang air besar, ya. Termasuk jika rumahnya dekat dengan masjid, jadi dia pulang untuk buang hajat, setelah itu dia balik lagi ke masjid, dia juga tidak membatalkan iktikafnya, ya, tidak membatalkan iktikafnya. Nah, jadi tidak membatalkan kalau bukan di rumahnya, kalau di rumahnya batal, nggak harus, ya, sebagaimana ditegaskan dalam syarahnya Mawahibus Somad. Kemudian bait 497. Ya. Aw maradhin syaqqa ma'al muqami wal haidhi wal ghusli min ikhtilami. Bait 498 wal akli wasyurbi awil adani, sudah tadi ya. Min ratibin wal khawfi min sultani. Aw maradhin, atau sakit, maksudnya atau karena sakit, keluar karena sakit. Maradhin di situ berarti la bi khurujin minhu bi maradhin. Syaqqa, sakit yang berat, ma'al muqam, kalau dia tetap bertahan di situ. Ya. Wal haidhi, dan karena haid, wal ghusli, dan mandi min ikhtilam, mandi dari ikhtilam, ikhtilam mimpi basah. Wal akli wa syurbi awil adhan, makan dan minum atau adhan, min rotibin, orang adhan tapi adhannya adhan rotib, disyaratkan adhan rotib. Termasuk juga wal khawfi min sultani, termasuk juga takut dari penguasa, maksudnya dari kedzaliman penguasa. Nah, jadi kalau orang itu apa namanya iktikaf, apalagi kalau iktikafnya itu nazar begitu, kan harus berturut-turut ya. Kalau ada orang nazar, pokoknya saya 10 hari terakhir Ramadan saya mau iktikaf, saya sudah nazar ini, misalnya gitu, maka batal ya, batal kalau dia keluar tanpa ada keperluan. Tapi kalau keluarnya seperti ini tadi, ya, karena lupa, ya, atau karena qadha'ul hajah, ya, buang hajat, atau karena marad syaqqa ma'al muqam, ya, sakit yang berat, yang semakin berat sakit itu, maksudnya semakin parah kalau dia tetap bertahan di situ. Nah, taib. Jadi kalau misalnya dia pulang di rumah, dirawat istrinya mungkin sehari semalam, setelah itu dia agak mendingan, dia kembali ke masjid, maka tetap sah iktikafnya, meskipun dia ada sesi pulang, meskipun pulangnya agak lama begitu, tetap dia dihukumi sah, nadarnya dianggap berturut-turut karena keluarnya disebabkan maradhin syaqqa ma'al muqam. Taib. Wal haid, dan juga haid, ya, misalnya ada perempuan dia bernazar untuk iktikaf 10 akhir Ramadan misalnya. Ini kita bicara nazar ya. Yang dipersyaratkan apa nazar itu? Tawali ya, berurutan atau nyambung, nggak boleh ada jeda pulang itu. Ya.
mungkin iktikaf baru dapat 8 hari atau 3 hari, ya. Kemudian dia haid, sehingga dia keluar masjid kan, keluar masjid dan nggak kembali kan begitu. Padahal nadarnya kan 10 akhir. Maka ini juga tidak batal, artinya dianggap sah iktikafnya. Meskipun akhirnya dia tidak menyelesaikan iktikaf. Kenapa? Karena seandainya dia tidak haid, seandainya dia belum keluar dari haid, dia pasti tetap ada di masjid. Ya. Oleh karena itu penting kita memahami hadis di mana Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Dia niatnya 10 hari, cuman karena ada uzur haid, maka dia tidak bisa menyelesaikan. Tapi dia sudah meniatkan. Dan Nabi SAW mengatakan man hamma bil hasanati falam ya'malha kutiba laha ajruha kamilah. Barang siapa yang berniat kebaikan namun tidak melakukannya karena ada uzur, tetap ditulis baginya pahala sempurna. Tetap ditulis untuknya, dicatat untuknya pahala sempurna. Wal ghusli min ikhtilam. Demikian pula kalau keluar karena mau mandi junub. Kan biasanya begitu kan? Ada seorang suami, dia iktikaf jauh dari istrinya, ya, kangen itu. Maka ketika dia tidur malam hari, bangun-bangun basah, celananya basah. Maka dia pulang untuk apa? Keluar untuk, ya. Kalau nggak pulang mungkin dia cari di luar. Kalau nggak ada di area masjid, dia cari di luar, mungkin toilet umum atau kamar mandi umum. Berarti dia keluar. Makanya juga tidak membatalkan iktikaf. Dia keluar untuk mandi junub, mandi besar, setelah itu balik masjid, tidak masalah. Wal akli wa syurbi, demikian pula keluar untuk cari makan, cari minum. Ya. Sekarang sebagian masjid iktikaf sudah ada panitia menyediakan makan, minum, snack gitu kan. Tapi kalau dulu kan cari sendiri. Ya, dia keluar cari berbuka, dia keluar cari sahur gitu kan. Maka ini juga termasuk hal yang diperbolehkan dan tidak merusak iktikaf. Awil adzan min ratib, atau adzan karena ratib. Ratib itu dia yang terjadwal. Jadi adzan ada jadwalnya gitu kan. Kalau adzan maghrib fulan, adzan isya fulan gitu. Atau memang dia mau adzan tetap gitu kan. Di waktu dia terus. Otomatis dia keluar. Ya. Karena gak seperti sekarang kan, ini pembicaraan beliau kan pembicaraan di masa lampau. Kalau sekarang ada pengeras suara sudah, dia cukup di masjid, dia adzan suaranya keluar. Orangnya di masjid, suaranya yang keluar. Kalau dulu suaranya ingin keluar, orangnya harus juga keluar. Dia naik bukit itu kan yang agak tinggi, ya, otomatis dia keluar. Kalau dia memang muadzin ratib, muadzin tetapnya yang terjadwal, maka itu tidak membatalkan. Ya. Baik. Wal khaufi min sultan, juga tidak membatalkan kalau dia keluar karena takut dari penguasa zalim. Ya. Misalnya datang, ya na'udzubillah min dzalik, misalnya penguasa pemerintahnya sudah dipengaruhi oleh paham komunis misalnya. Gak suka kalau masjid ramai. Maka dia keluar ketika ada orang-orang itu, pasukan militer dari pemerintah yang zalim itu, dia keluar. Ketika pasukan itu sudah pergi, terlihat aman, dia balik lagi ke masjid. Ya. Mungkin keluarnya agak lama, ya, melihat kondisi aman dulu. Ya, 1 jam, 2 jam, atau bahkan setengah hari. Ketika dilihat itu sudah orang sudah pergi, tentara-tentara itu, maka dia kembali ke masjid untuk iktikaf. Ya. Maka yang seperti ini iktikafnya sah. Ya. Taib, ini yang disebutkan oleh Ibnu Raslan Ar-Ramli. Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekh Zakaria Al-Ansari itu dari kalangan Syafi'iyah, itu dijuluki Syekhul Islam. Zakaria Al-Ansari itu di kalangan Syafi'iyah dijuluki Syekhul Islam.
Ada kitab-kitabnya yang menjadi rujukan dalam mazhab Syafi'i. Yang saya punya ada Fathul Wahhab, juga ada Tanqihul Lubbab, Tahrir Tanqihul Lubbab, itu alhamdulillah kita punya. Di kitab beliau Tahrir Tanqihul Lubbab, beliau menambahkan yang mirip dengan ini ya. Yaitu takut masjidnya ambruk. Masjid ini kok kan ada ya sebagian daerah ya, semoga Allah memberi jalan keluar untuk mereka. Kita lihat di sebagian saudara-saudara kita di Indonesia ini ada musibah tanah bergerak ya. Jadi masjidnya kok semakin mengkhawatirkan ya, itikaf kok ada suara kotak gitu kan, wah kayak sak wayah-wayah ambruk. Terus dia keluar cari masjid lain yang mungkin jauh, yang di luar jangkauan dari tanah bergerak itu. Maka ini juga tidak membatalkan ya. Termasuk juga kata Syekh Zakaria Al-Ansari, keluar untuk mengebumikan jenazah. Dia itikaf, tetangganya ada yang meninggal, dia keluar untuk ikut takziah dan hingga menguburkan lalu kembali lagi ke masjid. Ini juga tidak membatalkan itikaf. Tidak membatalkan itikaf. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang terakhir, bab zakatil fitr. Kalau pembahasan iktikaf ini masuk dalam bagian kitab siam. Kalau zakat fitr enggak ya. Makanya antum lihat nomor baitnya dari 498 kok 443. Memang saya ambil dari kitab zakat. Kitab zakat itu panjang sekali, tercampur antara zakat mal dengan zakat fitrah. Yang paling panjang zakat mal. Zakat mal tidak saya ambil, zakat fitrah saya cuplek, saya bawa ke sini. Ada di situ berapa itu? 7 bait ya. 7 bait. Nah, baik. Enam. 443 ya. Iya. Nah, babu zakatil fitr. Bab zakat al-fitr. Zakat fitrah ya. Kata Syamsuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i dalam syarahnya terhadap Az-Zubad, Bayanu Ghayatul Bayan, beliau mengatakan yuqalu laha zakatul fitrah awil hilqah. Jadi zakat fitrah itu ada 3 nama, zakat fitr, zakat fitrah sama, dan zakat hilqah. Itu nama-namanya ya. Dan dinamakan zakatul fitr karena itu zakat sebagai sedekah wajib yang wajib dikeluarkan
disebabkan fitr. Fitr itu artinya berbuka, artinya sudah nggak puasa dari bulan Ramadan. Kan 1 Syawal itu tidak puasa kan? Maka dinamakan zakat fitr. Nah, dasarnya adalah hadis dan ijma'. Dasar kewajibannya adalah hadis dan ijma'. Adapun dalil dari Quran, maka ada riwayat tafsir surat Al-A'la. Surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka, ya, bahwa seorang ulama tabi'in Umar bin Abdul Aziz menafsirkan beruntunglah orang yang tazakka ay zakat al-fitr. Zakat fitr. Kalau dia diambil dari tafsir, ya. Adapun dari hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari Muslim. Ya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr. Ya, min Ramadan ala nas, mewajibkan pada manusia dari bulan Ramadan. Maksudnya karena sebab telah selesai puasa Ramadan. Zakat fitr itu wujudnya apa? Kata Ibnu Umar, Nabi memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitr berupa so'an min tamar, 1 so' kurma. 1 so' kurma, au so'an min syair, atau 1 so' gandum. Ala kulli hurrin au abdin, itu wajib dikeluarkan baik oleh orang merdeka ataupun budak. Dzakarin au unsa, baik itu laki-laki atau perempuan, minal muslimin, yang penting dia muslim. Nah, dan di dalam Sahih Muslim juga ada dalam Sahih Bukhari, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, kunna nukhriju zakat al-fitr idza kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am. Dulu ketika Nabi masih hidup, kami mengeluarkan zakat fitr berupa 1 sok makanan. Au sa'an min zabib, atau 1 sok dari zabib. Ya. Apa itu? Zabib. Kismis ya. Anggur kering. Au sa'an min akid, atau 1 sok dari keju. Fala azal ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ma'ishtu. Maka sejak Nabi memerintahkan, aku senantiasa mengeluarkan zakat fitr itu sampai selama aku masih hidup. Jadi penyebutan kurma, gandum itu bukan kita harus mengeluarkan kurma, enggak. Kenapa? Karena di dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dikatakan apa? So'an min to'am, 1 sok makanan. Jadi makanan di situ kembali ke makanan pokok masing-masing daerah. Kalau makanan pokoknya nasi, berarti yang dikeluarkan beras. Ya. Jadi riwayat Ibnu Umar tidak menunjukkan bahwa yang dikeluarkan untuk zakat harus berupa kurma, harus berupa gandum. Karena di dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri itu lebih luas. Ya. Dan hikmah di apa? Hikmah diwajibkan zakat fitr ini disebutkan oleh ulama tabi'ut tabi'in yang bernama Waqi' bin Jarrah. Pernah dengar ya Waqi' bin Jarrah? Salah satu gurunya Imam Syafi'i. Yang Imam Syafi'i pernah melantunkan syair, syakautu ila waqi'in an su'i khufdi, ya kan? Aku mengeluhkan
jeleknya hafalanku kepada Waqi'. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau menasihatiku untuk meninggalkan maksiat. Karena ilmu itu cahaya dari Allah, dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan pada pelaku maksiat. Jadi Waqi' bin Jarrah, salah seorang ulama ahli hadis, ya, termasuk ulama Kufah, perawi hadis yang thiqah, ahli ibadah, faqih, pembesar ahli fikih, hafid, ya, banyak menghafal hadis, dan seorang mufti. Nah, wafat di tahun 197 Hijriah. Waqi' bin Jarrah berkata, ya, zakatul fitri li Ramadan kasujudi sahwi lis salat. Mengeluarkan zakat fitrah di Ramadan, di akhir Ramadan, itu seperti sujud sahwi di akhir salat. Maksudnya gimana? Tujabbiru nuqsanas shaum kama yujabbir as-sujudu nuqsanas shalah. Sebagaimana sujud sahwi itu menambal kekurangan salat, demikian pula zakat fitr itu menambal kekurangan-kekurangan kita ketika puasa. Kekurangan kita mungkin puasa masih membicarakan aib orang lain, puasa masih bicara yang gak layak. Itu ada bolong-bolong begitu, harus ditambal. Nambalnya pakai zakat fitr. Itu kata Waqi' bin Jarrah, ulama tabi'ut tabi'in, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Di dalam Zubat Ibn Raslan ini disebutkan 4 pembahasan. Jadi 7 bait ini hanya mengangkat 4 pembahasan. Pertama, waktu wajibnya. Kedua, waktu mengeluarkannya. Atau 5 ya, Afan? 5 ya. Pertama, waktu wajibnya. Kedua, waktu mengeluarkan. Ketiga, kadar yang dikeluarkan, kadar zakat yang dikeluarkan. 4, jenisnya apa? Yang kelima, sifat atau karakter atau syarat orang yang mengeluarkan zakat itu. Atau dengan kata lain, ketentuan. Apakah orang miskin juga mengeluarkan zakat fitrah? Dan apa ukuran miskin? Apa ukuran orang itu sudah wajib zakat fitrah, gitu ya. Jadi 5 pembahasan. Jadi pembahasan zakat fitrah itu banyak ya, cuman di sini beliau hanya membahas 5. Karena memang Alfiyah Zubat ini sebenarnya untuk pelajar fikih apa? Dasar. Bayangkan ya, 1000 bait untuk pelajar fikih dasar. Memang dasar di zaman dahulu bukan dasar di zaman kita ya. Saya mulai baca. Bismillah. Bait 443. In gharabat syamsu tamami syahri tajib ila ghurubi yaumil fitri. In gharabat syamsu, jika telah tenggelam matahari tamami syahri, yang menunjukkan sempurnanya bulan, berarti tenggelam matahari Ramadan, alias matahari tenggelam itu sudah malam 1 Syawal, paham? Tajib, maka menjadi wajib, ya, ila ghurubi yaumil fitri, sampai apa? Tenggelamnya matahari di hari fitrah. Jadi tenggelamnya matahari di akhir Ramadan sampai tenggelamnya matahari di akhir hari fitrah. Hari fitrah itu Idul Fitr, 1 Syawal. Nah, baik. Di sini beliau menyebutkan, ya, apa? Batasan waktu wajib. Kan tadi saya mengatakan yang pertama waktu wajib. Kapan zakat fitr wajib?
Sudah mulai wajib dikeluarkan itu ketika sudah masuk malam 1 Syawal. Sudah azan maghrib, coro kasare buka terakhir itu kan Ramadan, ya itu sudah masuk waktu wajib. Berarti sebelum itu nggak wajib. Apakah sebelum itu boleh mengeluarkan zakatnya? Ya. Yang datang dari fatwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu boleh sehari atau 2 hari. Sehari atau 2 hari kita ambil yang paling pendek, karena 1 bulan Hijriah itu kalau nggak 29 ya 30, berarti hari ke-28 Ramadan sudah boleh dikeluarkan kalau ada yang mau mengeluarkan sebelum Syawal, sebelum malam 1 Syawal, berarti Ramadan kalau mau mengeluarkan tanggal 28 Ramadan boleh. 27 belum boleh, apalagi ada sebagian pertengahan Ramadan ya, zakatnya kumpulkan yang sekolahan. Jadi yang ada riwayatnya adalah sehari atau 2 hari terakhir Ramadan. Kita hitung yang paling pendeknya 29. Berarti 28, 29. Kemudian waktu wajibnya ketika sudah Sudah masuk malam 1 Syawal. Waktu afdalnya pahalanya lebih banyak yaitu setelah selesai, yakni atau ketika sudah masuk ketika sudah masuk waktu subuh 1 Syawal sampai menjelang menjelang dimulai sholat Id. Itu waktu afdal, waktu sunnah, ya, pahalanya lebih banyak. Baik. Tapi kalau khawatir kelalen itu kan, dikiranya ngetoknya padahal durung ya. Basan ngrungokke khutbah kelingan lho iya. Jadi ngisor meja piye iki. Nah, dalam mazhab Syafi'i batas akhirnya itu sampai sampai menjelang matahari tenggelam 1 Syawal. Ya. Sampai menjelang matahari tenggelam 1 Syawal. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Taib. Apa yang beliau sebutkan ya, nah, ini berseberangan dengan riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, "Waman addaha ba'da shalah fa hiya shadaqah minas shadaqah." Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Id, maka itu terhitung sedekah biasa. Tapi wallahu alam, kita memberi udzur kepada beliau. Mungkin barangkali yang dimaksudkan adalah orang itu meskipun kelupaan belum mengeluarkan zakatnya, maka dia segera keluarkan. Meskipun itu nanti hitungannya sedekah biasa, tetap dikeluarkan. Nah, dikeluarkannya ini batas akhirnya sebelum maghrib, sebelum masuk malam 2 Syawal. Itu maksudnya beliau, wallahu alam. Ya. Jadi ya, misalnya bodoh wis entek seminggu lagi kelingan, aku udah ngeluarin zakat ya. Jadi kebangetan loh, seminggu lagi kelingan. Terus gimana, dikeluarkan enggak? Jawabannya enggak. Kalau mengikuti pernyataan beliau, yang lupa terus tetap mengeluarkan, itu batas akhirnya adalah sebelum masuk maghrib malam 2 Syawal. Berarti di akhir 1 Syawal. Baik. Kita masuk 3 bait langsung, 444, 445, 446.
Berkata Ibnu Raslan Ar-Ramli, ada'u mithli sa'i khairir rusli khamsatu artalin wa thulthu ritli baghdada qadru sa'i bil akhfani qaribu arba'i yaday insani wa jinsuhul kutu minal mu'asyari ghalibi kuti baladil mutahhari. Masya Allah. Ya. Sekarang ya. Nah, jadi tadi pembahasannya bait 443 tentang apa? Tentang waktu wajib dan waktu mengeluarkan. Sekarang kadar yang dikeluarkan serta jenisnya, ya. Pembahasan 3 dan 4. Kadarnya itu 1 sok. Ya. Ada'u pelaksanaan zakat fitr misal sekadar so'in 1 sok. 1 soknya ngikuti 1 sok siapa? Khairir rusli, sebaik-baik rasul, yaitu 1 soknya Rasulullah SAW. Nah, 1 soknya Rasulullah ini ada perbedaan pendapat. Ya, berapa? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu khamsatu artal, 5 ritel, bukan 5 liter loh ya, 5 ritel. 5 ritel ini ukuran Arab kayak kuno sisanya. 5 ritel wa thulthu ritlin plus 1/3, berarti 5/3. Baghdad itu pun ritel Baghdad, karena ritel itu ada ritel Mesir, ada ritel Syam. Ini ritelnya harus ritel ukuran Baghdad. Ya. Nah, qadru sa'i bil akhfani qaribu arba' yaday insani. 1 sa' itu kalau pakai akhfan, ya, pakai 2 telapak tangan itu 4 kali 2 tangan manusia kurang lebihnya, qarib kurang lebihnya. Berarti 2 telapak tangan orang dewasa, ya, nggak begitu besar tangannya, nggak begitu kecil, sedangkan itu dijadikan 1, itu 1 mud dikali 4 1 sa'. Ya. Nah, wajin suhu, sekarang jenisnya wajin suhul kutu minal mu'asyari. Jenisnya adalah alqut, makanan pokok minal mu'asyari, dari jenis mu'asyar. Mu'asyar ini kalau kita bahas zakat mal, terutama zakat pertanian, ya, mu'asyar ini dinamakan mu'asyar karena dia wajib dikeluarkan apa? 1/10 dari hasil panen, makanya dinamakan mu'asyar, zakat pertanian. Berarti ini maksudnya yang dia masuk ke pertanian perkebunan itu, ya, itu mu'asyar. Mu'asyar ini makanan pokok berarti. Ghalibikut baladil mutahhar, ya. Nah, makanan pokoknya itu adalah makanan pokok ghalib, keumuman, yang dimakan oleh penduduk negeri. Ya. Ya, mungkin kan di negeri ini juga ada yang makan jagung misalnya. Ada juga yang makan roti, berarti gandum. Ya, tapi ghalibnya apa ghalibnya? Mayoritasnya apa? Nasi, ya, berarti beras gitu loh maksudnya. Meskipun ada yang nggak makan nasi, wah saya ini puasa sego 4 bulan. Ya, itu kan nggak semua orang puasa nasi, ya. Itu kan kamu aja karena diet, ya enggak? Jadi ukurannya keumuman. Kan keumuman kita nasi kan, sampai orang itu meskipun makan mie ayam tak rong mangkok barang urung sego urung madang, ya. Ya itu kut balap, ya itu berarti. Nah, jadi bisa beras, bisa kurma, seperti tadi ya riwayat Ibnu Umar dan juga Abu Sa'id siapa? Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, nah, untuk ukuran antum tahu sendiri bahwa ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Ada yang mengatakan 2,1 kilo, ada yang mengatakan 2,3, ada yang mengatakan 2,4, ada 2,5, 2,7, bahkan 2,7 ini ada pernyataan Syekh Utsaimin dan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi
bahwa yang mendekati satu soknya Nabi SAW itu 2,7 kilo. Dan adapun Lajnah Daimah Dewan Fatwa Saudi Arabia resmi itu mengeluarkan fatwa satu sok 3 kilo. Itu untuk ukuran kekinian ya. Kalau ukuran ini kan ukuran zaman penulis ya. Sudah berapa abad yang lalu itu kan diukur dengan ritel. Itu pun ritel Baghdad. Kita baca 2 bait atau 3 bait terakhir. Ketentuan orang yang mengeluarkan zakat. Berkata Ibnu Raslan Ar-Ramli, wal muslimul khurru alaihi fitratuh wa fitratul ladzi alaihi mu'natuh wastasni man yakfuru mahma yafduli an qutihi wa khadimin wa manzili wa dainihi wa quti man mu'natah wa dainihi wa quti man ma'unatah yahmilu yauma idihi wa lailatah. Masya Allah. Wal muslimu, jadi orang yang wajib mengeluarkan zakat, yang pertama dia seorang muslim. Dia harus apa? Seorang muslim. Nah, wal muslimu dia seorang muslim. Al-hur, yang kedua al-hur alaihi. Dia merdeka. Merdeka, berarti kalau budak yang mengeluarkan tuannya, paham? Kan tadi riwayat Ibnu Umar tadi apa? Merdeka maupun budak tetap wajib mengeluarkan zakat. Nah di sini kok beliau mengatakan merdeka, berarti yang budak bukan dia mengeluarkan tapi dia dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana anak-anak dikeluarkan zakatnya oleh ayahnya, kepala rumah tangga. Dia mengeluarkan zakat untuk dirinya, istrinya dan anak-anaknya, begitu. Nah kalau dia punya budak berarti dia juga mengeluarkan untuk budaknya, begitu. Wal muslimul khurru alaihi fitratuh. Ya. Alaihi fitratuh. Wa fitratul ladzi alaihi mu'natuh. Ya. Dan orang yang menjadi tanggungannya, ya tanggungannya orang merdeka, tanggungannya orang muslim merdeka, entah itu anaknya, istrinya, budaknya, termasuk apa? Jika orang tuanya ikut, ya, orang tuanya sudah sepuh, ya, udah nggak bisa kerja, nggak punya harta, pokoknya melu anaknya diapa-apa, anaknya manut, pokoknya aku melu anakku, ya udah. Ini zakatnya yang menanggung anaknya, yang dia ikut padanya, yang dia mengasuh dan merawatnya, dialah yang mengeluarkan zakatnya. Wastasni tapi diperkecualikan, kata beliau, wastasni kecualikanlah man yakfur, orang yang kafir, ya, punya budak kafir, ya, punya tanggungan keluarga tapi kafir, ya, jangan dikeluarkan zakatnya karena harus disyaratkan muslim kan. Mahma yafdhuli, meskipun dia orang yang memiliki keutamaan. Tapi ki wong tuaku pengen tak toke zakat itu, tapi dia masih non muslim, ya. Meskipun dia memiliki jasa padamu, tetap kamu nggak boleh mengeluarkan zakatnya karena dia masih kafir. Wastasni man yakfur mahma yafdhuli an qutihi, ya. Yafdhul di situ juga bisa dimaknai ada kelebihan. An qutihi dari kebutuhannya. Oh, maksudnya dikeluarkan jika masih ada sisa. Untuk siapa? Khodimin, ya, pembantu, ya, pembantu rumah tangganya, ya, wa manzili, pelayan rumahnya, wadaini, dan sudah apa? Sudah dia selesaikan kewajiban hutangnya, wakuti man mu'natah, dan tanggungan makanan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, yahmil yauma idihi wa lailatah, menanggungnya selama satu hari Id full dan malamnya, berarti malam 1 Syawal dan siangnya.
Begini maksudnya ya, semua pembahasan beliau ringkasnya adalah kalau kita itu punya harta di rumah kita, bisa untuk kita makan apa? Sehari semalam Syawal, satu Syawal sehari semalam, malam takbiran dan besok sampai maghrib itu aman. Sisanya itu wajib dizakatkan untuk dirinya. Sisa untuk istrinya, sisa untuk anaknya, sisa lagi untuk budaknya, enak turane untuk siapa yang jadi tanggungannya, orang tuanya ikut, orang tuanya, pokoknya kerabatnya yang ikut jadi tanggungan dia, mangani nyekolah ke misalnya, dikeluarkan juga, ya, termasuk pembantu rumah tangganya, ya, yang mengurusi kebutuhannya. Tapi di sini beliau mengingatkan ini pentingnya masalah hutang ya. Jadi hutang itu diutamakan. Wah aku ora ngetoke zakat saiki, aku fokus melunasi utang. Ya lek pancen fokus melunasi utang, buktinya mana? Kadang orang ngomong tok ya. Fokus melunasi utang ning yo terang lunasi ya. Odine pengen seneng-seneng satu Syawal. Pengen jalan-jalan ya. Pengen plesir satu Syawal gitu kan, plesir lebaran. Ini cuma alasan saja, nggak boleh, tetap dosa dia. Ya. Tapi kalau memang dia dahulukan nyarutang, lunas, lah kok apa? Yang tersisa dari hartanya hanya untuk makan malam lebaran dan besoknya siangnya, ya udah dia nggak wajib mengeluarkan zakat. Sehingga kalau ada pertanyaan, Ustadz, orang miskin wajib mengeluarkan zakat nggak? Miskinnya ukurannya apa dulu? Sekarang di rumah dia ada makanan untuk dimakan satu hari satu malam, satu Syawal, ada nggak? Ya kalau dihitung-hitung dia, anaknya, istrinya ya, istrinya anaknya 7 misalnya. Ya. Ternyata sisanya cuma 1,5 kilo sisanya. Ya sisai. Menurut Imam Abu Hanifah, keluarkan seadanya. Loh katanya tadi harus satu sok nggak ada yang di bawah 2 kilo, ya khilaf ulama itu kan. Dari karena kilo keluarkan seadanya. Pokoknya apa yang tersisa, terus bismillah, moga-moga ditompo Gusti Pangeran kan gitu kan. Karena ukurannya kata beliau apa? Yafdhulu an kutihi. Masih tersisa di rumahnya apa yang bisa dimakan ya satu Syawal sehari semalam untuk dirinya dan keluarganya dan orang-orang yang ada di rumahnya, pembantunya, termasuk ada untuk melunasi utangnya. Nah, kalau sudah seperti itu maka sisanya boleh dikeluarkan untuk zakat fitr. Alhamdulillah, dengan demikian selesai pembahasan zakat fitr secara ringkas ya, secara ringkas. Nah, demikian insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin dan Ushul Iman setelah libur Ramadan dan Lebaran. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.